Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini menguat sih 0,2%, tutup di 7170.74 dan candlenya juga higher low, tapi tadi sempat ngetes 7197 ya, high-nya di 7200. Ngetes 7200 lah. Tapi tutupan belum berhasil di atas 7200. Jadi tetap waspada untuk dalam waktu dekat ke depan ini. Sambil nunggu ntar malam kan Trump dilantik ya. Kita wait and see, lihat market US kayak gimana. Mudah-mudahan sih nggak ada pengaruh yang terlalu signifikan, nggak ada pengaruh fundamental yang terlalu signifikan ke kita, ke market kita. Meskipun memang kalau kita lihat per transaksi kemarin ya, itu asing masih cenderung net sell, anggap aja masih belum ada net buy lah. Itulah ya kurang lebih. Jadi tetap stay safe dulu aja buat yang lagi trading, jangan lupa pasang stop loss. Disarankan buat yang lagi trading jangka pendek aja, sampai ya nge-swing pun yang jangka pendek dulu lah ya. Kalau misalnya ini IHSG berhasil naik ke atas 7200 ya makin besar peluang untuk ke 7400 atau bahkan 7,5 lagi. Yang jelas strukturnya masih turun sejak September sampai sekarang setidaknya. Dan high validnya ini di 7531. Sebelum breakout 7531 ya strukturnya masih turun. IHSG dari September sampai sekarang masih downtrend, masih bearish. Itu sih. Dan apalagi kalau breakdown 6932 ya. Berarti OTW 6700-an, 6800, 6700. Gitu paling. Sisanya masih sama, jangan lupa jualan kalau udah cuan. Itu sih ya paling. Sekarang lanjut kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Saham pertama si BMTR. BMTR ini kemarin strateginya itu ini aja kali ya, BMTR. Nah, ini dia. Strateginya itu kemarin ngantri di 187 dengan target di 197. Ternyata tadi open di atas penutupan hari Jumat kemarin, langsung nyamperin target TP197, TP1 ya. Terus malah turun. Jadi untuk sekarang ini kan otomatis belum dapat barang ya si BMTR-nya. Dihapus dulu aja ordernya, kita cari strategi yang baru nanti. Ya. Kemudian yang kedua ada DSNG. DSNG ini kemarin turun, hari ini doji candle tutup di 1005. Kemarin Jumatnya melemah lumayan 8,2%. Strategi yang disebar kemarin itu belinya ngantri di 980, belum dapat barang lah ya, karena low hari ini baru di 985, jadi diantriin dulu aja. Stop loss di bawah 880 dengan target TP1 di 1185. Ini targetnya bersinggungan dengan area order block. Order block di atas tak merah-merahin aja. Gitu ya. Lanjut ada SNK Saratoga. Oke, Saratoga kemarin tuh strateginya beli ngantri di 1825 karena sempat mantul di area order block, dan biar nggak terlalu gede juga stop lossnya, jadi belinya ngantri di 1825. Jadi belum dapat barang sih, diantriin dulu aja, tapi ya di 1825 stop lossnya di bawah 1750 dan targetnya nggak ambil target terlalu jauh dulu di 2100-an, 2080 sampai 2100-an dulu. Kemudian ada Akra. Akra hari ini menguat sih 4,2 lah, 4,17%. Ini tadi di 1 jam terakhir dia naiknya, dan ternyata langsung nyamperin target TP1. Sebenarnya beberapa hari sebelumnya itu pernah dibahas kalau Akra naik ke atas 1225 ada kemungkinan dia lanjut naik, dan yang minat beli stop lossnya cukup di bawah 1170, tapi risk reward rasionya jadi kurang
kurang oke aja gitu, karena targetnya ya nggak bisa terlalu banyak di atas. Karena ini si Akra memang strukturnya anggap aja masih turun gitu ya. Target yang anggap aja target masuk akal. Target yang relatif mudah dicapai itu ya di target TP1-nya 12.55 itu udah disamperin. Di atasnya lagi itu ada area order block, ini outside bar kan? Kayaknya ya ini outside bar, berarti areanya sini nih. Nah, sekitar 13.40-an ya area itu. Mudah-mudahan sih bisa lebih ke atas 13 berapa? 70 ya. Ke atas 13.70, jadi nyamperin area TP2 di 13.95 gitu sih, harapannya gitu. Tapi ya buat yang belum punya barang sabar dulu aja sih, nggak apa-apa. Berikutnya ada Bank Rakyat. Bank Rakyat ini kemarin dimasukin karena bikin setup sih, terus ada inducementnya diambil. Strateginya ngantri beli di 3980 supaya stop lossnya nggak terlalu jauh, nggak terlalu gede buat yang pasang stop loss. Karena biasanya beli bank-bank gede ini, beli Bank Rakyat, Mandiri, BCA, Bank Negara itu kadang nggak dipasang stop loss. Tapi kalau beli tujuannya untuk trading, apalagi jangka pendek, jangan lupa pasang stop loss ya. Nah, ini ceritanya strateginya beli di 3980 belum dapat barang. Stop lossnya di bawah 3800 dan targetnya di 4380. Kita lihat dulu aja lah. Meskipun ini kalau dalam waktu dekat ke depan atau besok berhasil naik atas 4240, kemungkinan untuk atau peluang untuk lanjut ke target TP1 cukup gede sih, minimal nyamperin inilah 4340-an area order blocknya. Itu sih ya. Terus berikutnya ada Bird. Si Bird ini ada dominant break, jadi dimasukin. Nah, strateginya beli ngantri di 1535 dan belum dapat barang. Hari ini menguat tipis 0,63%. Masih inside bar, jadi ya buat yang masih minat incer Bird, antri 1535 nggak apa-apa, stop lossnya di bawah 1480 ya. Dan targetnya mudah-mudahan sih bisa ke target TP2 di 1770-an gitu. Karena kalau ke target TP1 ini kan berarti udah ambil inducement nih ya internalnya. Jadi mudah-mudahan bisa lanjut ke atas sih, ke harapannya lanjut ke full cycle, tapi setidaknya ke target TP2 di 1770 kan udah lumayan gitu ya. Berikutnya ada Astra. Astra ini strategi kedua. Kalau yang strategi pertama kemarin itu ngincer di 4600 karena di area kotak hijau yang atas ini sebelumnya ya, waktu di terakhir di tanggal 14 Januari itu kan belum ada setup, kemudian naik nih di tanggal 15-nya naik. Ya anggap aja bikin CB1, meskipun CB1-nya sih bukan yang paling ideal sih ya. Tapi tetap aja mantul di area order block gitu. Dan buat yang minat incer Astra dan pesimis untuk nyampe ke 4600, ya silakan ngantri di 4830 boleh. Bukan kemarin tapi hari Jumat itu sempat turun cuman sampai 4840, tapi dikurang 1 tick ke bawah disenggol tuh 4830-nya. Jadi buat yang belum punya barang mau tetap antri di situ nggak masalah. Buat yang udah punya barang ya di hold nggak apa-apa. Stop lossnya di bawah 4720, karena kalau kena stop loss ya incer di 4600. Karena kalau turun ke bawah 4720 makin gede peluang atau probabilitas si Astra untuk turun nyampe ke 4600 gitu sih ya. Lanjut ada BSDE. Mana nih? Ini dia. BSDE masih oke lah disimpan ya. Terakhir itu ada strategi belinya di 925 buat yang belum punya barang. Harusnya sih udah punya barang dari hari sebelumnya, karena karena itu karena si BSDE itu pernah ada rekomendasi strateginya beli di 910. Jadi ini harusnya udah punya barang dan floating profit.
Nah, disimpan dulu aja selama nggak turun dan tutup di bawah 870 masih aman. Mudah-mudahan bisa lancar ke 11.30 target TP1-nya. Setidaknya sih ke area 1030 udah lumayan lah ya. Lanjut ada NCKL. Merah lagi hari ini. Melemah 1,34%, tutup di 735. Meskipun ya candlenya masih inside bar sih, masih di dalam range candle tanggal 14 Januari. Jadi buat yang udah punya barang di hold nggak apa-apa selama nggak turun dan tutup di bawah 705. Itu aja sih. Jadi kalau dalam waktu dekat ini besok atau dalam waktu dekat turun dan tutup di 700 atau lebih bawah, ya exit aja dulu ya karena memang karena memang ini belum ambil inducement dan sinyal kemarin itu cuman dominant break. Tapi ya dominant breaknya belum nyampe target TP1 juga, jadi masih bisa diharapin lah, mudah-mudahan sesuai harapan. Itu sih. Next, apa nih? Oh ya, request saham. Ada 2 saham yang di request, jadi kalau Bapak Ibu ada saham favorit yang di request atau merasa kemarin saham favoritnya dibahas hari ini ke skip, jadi tulis aja di kolom komen ya. Atau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, mau diskusi juga boleh di kolom komen di bawah, tulis saja. Saham pertama yang di request ada BBCA. Kurang lebih sih pertanyaannya itu, BBCA bisa breakout 10.400 enggak? Jawaban persisnya saya juga nggak tahu bisa breakout apa enggak. Tapi yang jelas dari strukturnya nih 4 bank gede, BCA, Mandiri, Bank Negara, Bank Rakyat, paling oke masih BBCA strukturnya karena masih uptrend gitu ya. Dilihat dari sisi manapun, dari technical, terus dari performa kinerja si emitennya juga BCA ternyata paling oke di sini. Nah, ini kan dia net marginnya dia naik tuh seiring atau sejalan lah berbanding lurus dengan total revenue yang didapat. Total revenue naik per data yang kemarin kuartal ketiga 2024 ya. Jadi harapannya dengan data yang seperti itu, dari sisi teknikal dia paling oke juga, trennya maksudnya, struktur dan trennya paling oke. Harapannya bisa berhasil bikin high baru gitu. Kapannya nggak tahu. Dan kalau kita lihat misalnya ini garis Fibo-nya tak hapus dulu. Kita lihat dari September sampai sekarang ini kan jelas turun ya, zigzag harganya lower high lower low. Dianggap ini downtrend boleh. Downtrendnya sebagai koreksi atau retracement dari uptrend yang udah kebentuk. Nah, ini juga ada semacam kayak channel gitu ya, channeling itulah. Mana garisnya sih? Anggap aja gini ya, bikin channel dia. Nah, channeling gitu dia ya. Channeling bearish channel dan harus breakout 10 ribuan. Sekilas di sini kelihatan angka 10 ribuan, tapi kalau kita lihat dan view-nya dipersempit ya sebulan terakhir lah ya. Sebulan terakhir berarti ketemu angka kalau kita ambil high-nya di 9925. Anggap aja berhasil tutup minimal 9950, berarti memperbesar peluang untuk keluar dari bearish channelnya dan jelas memperbesar peluang untuk breakout 10400. Itu sih paling yang jelas. BCA selama nggak turun dan tutup di bawah 8775 ya selama nggak turun dan tutup di bawah 8775 masih relatif aman. Area belinya di mana? Area belinya di dua kotak ini, dua area ini, area biru dan area hijau. Sekarang hari ini masuk area biru buat yang belum punya barang sama sekali atau udah jualan kemarin mungkin trading atau belum beli lagi gitu ya dan pengen beli sekarang atau besok langsung dibeli boleh sih, tapi jangan langsung semua peluru yang dialokasikan untuk beli BBCA dibeliin semua. Sisakan untuk antri di area hijau yang bawah ini, yaitu di sekitar 9.200-an gitu ya.
Nah, itulah kira-kira. Mudah-mudahan menjawab. Yang jelas dari strukturnya apa ya? Dari struktur yang dibentuk, tren dan struktur yang dibentuk menunjukkan kalau si BBCA peluang atau probabilitas untuk kembali ke atas lagi itu sementara ini lebih besar daripada balik jadi downtrend. Beda cerita kalau udah turun dan tutup di bawah 8775. Itu sih. Dan requestan yang kedua, CPRO ini susah terus terang. Kenapa susah? Si CPRO baru bangun dari 50, saya nggak bisa nganalisanya terus terang sih ya. Kalau misalnya gini aja, kita lihat area-area yang sebelumnya sempat jadi resisten. Berarti gitu aja analisanya. Mana nih? Remove plus drawings. Oke lah. Banyak banget ya. Oke. Ini CPRO highest close selama 2023 2 tahun terakhir. Apa? Ya dari 2023 sampai sekarang lah. Itu ada di 71. Harganya ada di 71. Kemudian berikutnya itu ada di 66. Kemudian di bawahnya lagi ada di 62. Nah, ini nih yang dites yang di 62. Jadi di atasnya lagi ada 66. Tapi kapan dan apakah cepat bisa nyampe sana saya nggak tahu. Dan sekarang ini terus terang saya nggak berani masuk sih karena dekat dengan 50 harus cek fundamentalnya. Saya nggak ngerti nih si CPRO kayak gimana, belum ngecek. Yang jelas sekilas di sini dari resume data kinerjanya, net marginnya naik, tapi apa yang bikin dia net marginnya naik saya belum liatin. Total revenue oke, ini dari data kemarin Q3 2024 ya, kuartal ketiga 2,39 triliun, kuartal 3 2023 2,3. Naik tipis, naik nggak terlalu nggak banyak banget naiknya, nggak seperti kuartal 2 2024 ke kuartal 3 2024 ya. Tapi setidaknya dia naik dibandingkan dengan full year 2023 juga naik. Mudah-mudahan sih yang bikin dia naik itu adalah sesuatu yang memang sehat ya. Itu saya belum liatin jadi nggak tahu, nggak bisa jawab. Beda cerita kalau misalnya kemarin kita bahas si Bukalapak gitu ya. Bukalapak udah ditongrongin tuh di sini si ini sempat naik di 2000 annual aja. Net income-nya dia sempat naik di 2022 karena ada laba dari investment. Sebenarnya cuman di atas kertas aja sih. Dan kalau itu dihilangin tetap rugi hasilnya. Gitu. Jadi kalau si CPRO jawabannya adalah kalau dari technical saya belum berani masuk karena terlalu dekat ke 50, rawan nyangkut, dan bukan rawan nyangkutnya tapi rawan nggak bisa, rawan nyangkut sih benar, rawan nggak bisa keluar karena itu. Kemungkinan besar ini akan jauh lebih enak ketika udah bertahan di atas 60 minimal, di atas 62 minimal. Itu sih, atau syukur-syukur di atas 70, di atas 71. Karena kalau di zoom out lagi, nah di sini kelihatan. Ini kalau kita ambil closing price-nya kan di 77. Highest price-nya di sekitar 80. Nah, oke lah. Jadi arahnya ke situ kalau misalnya minimal berhasil bertahan di atas 66 lah ya. Di atas 62 oke, kita bisa coba-coba cari strategi. Tapi lebih enak, sangat enak kalau udah di atas 70-an sih. Udah mending kalau di atas 66 gitu paling ya. Terlepas apapun rumor yang beredar, saya tetap lihat faktanya di chart aja. Karena kalau rumornya bagus pun market nggak setuju buat
naik ya nggak naik. Gitu ya. Semoga menjawab. Lanjut, sekarang kita bahas saham yang ada di dalam rekomendasi untuk besok hari Selasa 21 Januari 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama ada ESA. Ini adalah saham yang pernah masuk rekomendasi sih sebenarnya ya. Strateginya waktu itu beli ngantri di 805, 800 ya, 805. Belum dapat barang, jadi buat yang masih minat beli ESA silakan ngantri di 805, stop lossnya di bawah 740 dan target TP1 di area 945 sampai 975. Itu sih. Kemudian saham kedua ada Inco, juga saham yang pernah masuk rekomendasi. Sebelumnya ada strategi beli ngantri di 3540 karena di sini ada setup. Meskipun strukturnya masih turun, tapi ada setup dan udah ambil inducement gak sih? Oh belum ding. Udah ini inducementnya. Oke. Jadi retracement dimulai. Kita manfaatkan atau ambil retracementnya ya. Naiknya ini kita incer retracementnya. Strateginya ini maksudnya. Jadi strateginya masih sama persis. Bapak Ibu bisa yang minat beli Inco bisa ngantri beli di 3540 ya. Dan stop loss di bawah 3400, kemudian targetnya ada di TP1 di 3850 sampai 3900-an. Berikutnya ada PYFA. Nah, ini yang menarik hari ini ARA nih. Saya nggak expect dia ARA sih hari ini. Saya cuman ngarepin si PYFA ini ya paling enggak tutup di 190-an kayak atau 196 gitu, di bawah 200 pun masih oke, masih bisa dijadikan setup karena tetap internalnya ada inducement dan ada setup di sini gitu ya. Ya, ini masih uptrend. Kemudian udah ambil inducement, retracement turunnya, maksudnya turun ini retracement. Dan dengan hari ini ARA tutup di 234, ini jadi ada setup. Saya lupa lagi namanya. Pokoknya yang penting, penting sih. Yang jelas ini setup, ngantrinya nggak perlu terlalu bawah. Jadi kalau kita tarik Fibo-nya, ini kan ada beberapa level ya. Ngantrinya cukup di 21, kok 218 sih? Oh iya bener sih. 218 bener, fraksinya kan 2 ya. Ngantrinya di 218. Ngantrinya di 218 bener, di level pullback-nya aja. Dengan stop loss kalau tutup di bawah 200. Jadi nggak terlalu banyak lah ya. Kemudian targetnya itu di target TP1 dulu aja di 280, 282. 280 sampai 300 lah ya. Jadi Bapak Ibu yang minat beli PYFA yang hari ini tadi sebenarnya udah diajakin di room fast trade. Jadi belum yang bagi yang belum sempat ikutan terus minat besok pengen beli, ngantri aja di 218. Stop lossnya kalau tutup di bawah 200 harus exit nih kalau misalnya gagal. Kemudian targetnya di target TP1 dulu aja di 280 ya gitu. Dan itu tadi 3 sampilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol jempol ke atas dan sebar ke teman-teman yang lainnya supaya lebih merata manfaatnya. Dan subscribe bagi yang belum. Nyalakan tombol lonceng biar nggak ketinggalan update video dari kami ya. Saya Evan, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Dadah.